Salam sejahtera bagi kita semua. Di perayaan Natal kali ini, mari kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari bagian Alkitab ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan kita, bagaimana Allah berkarya dalam sejarah kehidupan manusia. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, saya mau menceritakan kepada kita semua pengalaman ketika saya masih SD. Pada waktu itu, saya suka sekali dengan sebuah majalah yang saya sudah lupa namanya. Dalam majalah itu diceritakan tentang Mahabharata. Dari cerita itu saya mengenal beberapa tokoh, sebut saja misalnya Arjuna, Bima, Krishna, Bhisma, dan lain sebagainya yang saya sudah lupa beberapa tokoh di dalamnya. Nah, saudara sekalian, pada awalnya ketika saya membaca cerita itu, saya berpikir ini adalah kisah nyata. Ini adalah cerita yang benar-benar terjadi di tanah India. Tetapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, saya baru tahu ternyata semuanya itu adalah imajinasi manusia. Itu bukan kisah nyata. Itu adalah hasil imajinasi manusia belaka. Saudara sekalian, penginjil Lukas melalui bagian Alkitab yang kita baca saat ini sesungguhnya mau mengantar kita semua pada sebuah pemahaman bahwa cerita tentang Yesus itu bukan imajinasi. Cerita tentang Yesus itu berbeda dengan cerita Mahabharata. Cerita tentang Yesus itu benar-benar terjadi dalam sejarah hidup manusia. Lihat saja bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Perhatikan ayat 1 dan 2. Di sana ada nama Kaisar Agustus dan Quirinius. Keduanya adalah tokoh sejarah. Kaisar Agustus adalah penguasa kerajaan Romawi. Nama aslinya adalah Gaius Julius Caesar Augustus, yang bergelar Kaisar Octavianus Augustus, disingkat Kaisar Agustus. Dia lahir tanggal 23 September tahun 63 sebelum Masehi. Dia berkuasa 41 tahun. Sejak 16 Januari tahun 2007 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Pada zamannya dia menjajah Israel. Ini adalah fakta. Semua ini tertulis dalam catatan sejarah. Jadi Yesus hadir dalam panggung sejarah dunia. Dia benar-benar adalah manusia yang hadir dalam sejarah hidup manusia di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Sedangkan Quirinius adalah seorang pejabat penting yang ditugaskan oleh pemerintah Romawi untuk mengurus militer Romawi di Syria, yang wilayahnya meliputi Yudea, termasuk di dalamnya Bethlehem. Pada zamannya terjadi sensus penduduk, sehingga Maria dan Yusuf harus berangkat ke Bethlehem. Semua itu adalah bagian karya Allah untuk menggenapkan janjinya. Allah berkarya dalam sejarah hidup manusia.
Tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dengan kalimat ini saya mau mengajak kita berimajinasi. Bayangkanlah perjalanan seorang perempuan yang hamil tua dari kampung Nazaret menuju ke kota Bethlehem. Ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Ketika mau bersalin, di manakah bayi Yesus dilahirkan? Banyak di antara kita menyebut kandang binatang, tapi sesungguhnya dalam Alkitab Lukas tidak menyebutkan kandang binatang. Yang Lukas sebutkan di sini adalah kain lampin, palungan, dan tidak ada tempat di rumah penginapan. Itu yang dikatakan oleh Lukas kepada kita, yang mau menggambarkan bahwa ketika Yesus lahir, ada kain lampin di sana, ada palungan di sana, dan mereka tidak mendapatkan tempat penginapan. Tetapi di mana persisnya mereka lahir, Lukas tidak menyebutkannya kepada kita. Dengan cerita ini, Lukas mau mengatakan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, cara kerja Allah. Dia bukanlah Allah di seberang sana. Dia bukanlah Allah yang jauh terpisah dari manusia, yang tidak peduli dengan manusia. Tidak. Dia adalah Allah yang masuk dalam sejarah hidup manusia, yang berkarya dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kitab Injil Lukas, Allah menggerakkan penguasa untuk melaksanakan sensus penduduk. Dan ini memaksa Yusuf dan Maria harus segera keluar dari Nazaret dan melangkahkan kaki ke kota Bethlehem. Sejarah hidup yang sedemikian ini bukan tidak mungkin juga engkau alami. Ada saat engkau berada dalam sebuah situasi dan kondisi di mana di sana tidak ada pilihan lain. Engkau harus keluar dari sana karena ada kuasa, ada kekuatan yang begitu besar yang mendorong engkau harus keluar dari sana. Seperti di zaman Yusuf dan Maria, sensus itu adalah kekuatan yang besar. Sensus itu adalah keputusan pemerintah dan semua orang harus mentaatinya. Jadi jelas bagi kita dalam sejarah hidup manusia, Allah bisa menggunakan kekuatan yang besar untuk mendorong engkau harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem adalah perjalanan bersama Allah. Mengapa? Karena Allah yang menghendaki Yusuf dan Maria melahirkan bayi Yesus itu di Bethlehem. Jadi sesungguhnya Allah yang menyertai perjalanan itu. Perjalanan kita sesungguhnya adalah perjalanan bersama Allah. Malaikat di sorga menyebutnya Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kita tidak sendirian dalam menempuh kehidupan. Ada Immanuel, ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan penyertaannya itu sampai saat ini tetap berlaku. Allah menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi, sehebat apapun masalahmu, engkau tidak sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan Allah. Allah kita memahami apa yang sedang engkau alami. Karena Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah ada dalam sejarah hidup manusia. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Berhari-hari orang mencari laki-laki yang hilang ini, tetapi mereka tidak menemukannya. Sementara si lelaki yang berada di pulau ini, dia berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia berjuang agar dia tidak lapar di pulau itu. Karena itu, setiap hari dia mencari makanan, entah di darat, entah di laut. Nah, pada suatu ketika dia berpikir bahwa percuma saja dia berusaha untuk keluar, karena tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Maka lelaki ini memutuskan untuk tinggal di pulau itu dan mulailah dia membangun gubuk. Nah, ketika gubuknya sudah selesai, lelaki ini merasa nyaman. Dia berpikir,
dia akan mati di pulau itu. Nah, apa yang terjadi? Pada suatu ketika gubuk yang baru saja selesai dia bangun, ini terbakar. Lelaki ini tidak bisa menyelamatkan gubuknya. Nah, pada akhirnya lelaki ini kecewa, lelaki ini putus asa, dan dia menengadah ke langit. Dia menganggap ini adalah hukuman Tuhan baginya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah benar itu adalah hukuman baginya? Apakah benar gubuk yang baru saja diselesaikannya itu, yang baru saja dirampungkannya itu, kemudian terbakar, itu adalah hukuman Tuhan baginya? Beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada kapal besar yang merapat ke pulau itu. Dan mereka berhasil menyelamatkan laki-laki ini keluar dari pulau ini. Di atas kapal, lelaki ini bertanya, "Bagaimana kalian bisa tahu saya berada di pulau ini?" Lalu nakoda kapal menjelaskan, "Kami melihat asap yang tebal yang datang dari pulau ini. Dan kami memahami itu pasti isyarat yang kau berikan, sehingga kami datang menyelamatkanmu di pulau ini." Saudara sekalian, perhatikanlah pesan di balik cerita ini. Lelaki ini menganggap gubuknya yang terbakar itu adalah hukuman Tuhan. Tapi ternyata di balik terbakarnya gubuknya itu ada kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak kali dalam menjalani kehidupan, kita begitu mudah mengatakan ini adalah hukuman Tuhan bagi kita. Kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah yang bekerja dalam sejarah hidup manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan cepat menuding Allah berlaku tidak baik dalam hidupmu. Muliakanlah Dia di setiap langkah hidupmu dan mengucap syukurlah senantiasa kepadanya, sebab Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dia pasti melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan Allah bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bacalah kitab Keluaran pasal 14 ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah menggunakan angin timur berhembus begitu keras, dan angin timur inilah yang membelah laut Teberau. Allah juga menggunakan awan. Awan itu turun dan ada di antara orang Israel dan orang Mesir, sehingga awan ini menahan laju kereta perang dari tentara Firaun. Awan menyelamatkan bangsa Israel. Allah bisa menggunakan apa saja untuk kebaikan dan masa depan kita yang lebih baik. Yakini itu. Itulah Allah kita. Allah yang tidak jauh di sana, tapi Allah yang dekat dengan kita, Allah Immanuel. Yang ketiga, kain lampin, palungan, dan ketiadaan tempat untuk melahirkan Yesus. Semuanya itu adalah gambaran bahwa Allah kita telah datang ke dunia dalam kesederhanaan. Dia telah merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi sama dengan manusia. Bahkan ketika dilahirkan, bayi Yesus tidak mendapatkan tempat yang istimewa. Dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di busa yang empuk. Dia lahir di sebuah tempat di mana tempat itu, tempat yang bersahaja, hanya ada kain lampin, hanya ada palungan, hanya ada Yusuf dan Maria di situ. Dari sini kita mengerti, jika kita mau merayakan Natal, rayakanlah Natal itu dengan kesederhanaan dan jalanilah kehidupan dengan rendah hati. Mengapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang berkenan kepada orang yang rendah hati. Semakin engkau rendah hati, engkau semakin ditinggikan oleh Allah. Selamat bersukacita, selamat merayakan Natal. Tuhan Allah besertamu. Tuhan Allah selalu menyertaimu, selalu bersamamu di dalam sejarah hidupmu.